rekam. Oke, jadi sekali lagi ulangi, ada di sini di soal ini adalah ada 3 gelas yang ditumpuk seperti ini. Nah, di sini ada keterangan, ini berarti tinggi untuk berapa gelas ya yang 21 cm ini? Tinggi untuk 2 gelas, Kak. Oke, 2 gelas saya tulis berarti U2. Sebelah sini U2, berarti 21. Terus ini 27 cm adalah tinggi untuk 3 gelas. Berarti saya anggap U3 itu 27. Tanpa dikasih tahu, kita bakal bisa menebak kira-kira U1-nya siapa dulu nih. Oh, U1-nya itu Kak, karena ini kan bedanya 6. Berarti di sini juga 6. Oke, berarti nanti di sininya panjangnya tingginya berapa? Tingginya adalah 15. Oke. Nah, kalau sudah sekarang, pertanyaannya adalah tinggi pada tumpukan 20 gelas. Berarti yang ditanyakan adalah U20. Oke. Tadi Kak Cek bilang, kalau yang ditanyakan U20, berarti kita bisa nulis A ditambah 19B. Berarti siapa A dan B-nya? A-nya adalah 15, B-nya itu adalah 6. Berarti saya masukkan A-nya 15 ditambah 19 kalikan 6. 19 kali 6 ini berapa ya? 19 kali 6, dibilang gandanya bersahabat banget ini, semuanya berbeda ya. Kalau gitu saya ngecek belakangnya saja. 9 kali 6 itu belakangnya 4. Belakangnya 4 kalau dijumlahkan dengan belakangnya 5, maka belakangnya akan 9. Yang belakangnya 9 di sini adalah yang B. Selesai. Ya, jadi bisa seperti itu ya. Karena tadi 19 dikalikan 6 itu 114. Ditambah dengan 15 jadi 129. Oke. Itu nomor 3. Oke. Silakan yang mau screenshot dulu. Screenshot dulu boleh. Kita akan cari soal yang lain, Kak. Kak, yang lain, Kak, yang nggak pakai gambar. Oke. Yang lain nggak pakai gambar. Nah, saya mau cari, ini misalkan nomor 5. Jadi saya tanya lain, misalkan nomor 5. Nomor 5, sekali lagi, ada yang bisa belum ya? Kalau misalkan ada soal nomor 5 kayak gini. Pertanyaannya tentukan rumus suku KN. Nanti di sini Kak Cek mau akan ajarin yang gunakan pakai rumus sama yang tanpa rumus. Artinya kita coba-coba pilihan gandanya. Oke, jadi yang mau pakai rumus boleh, yang tidak pakai rumus boleh. Karena kita ngomong soalnya pilgan. Kalau soalnya bukan pilgan, otomatis mau nggak mau harus pakai rumus. Oke. Kalau soalnya seperti ini, saya gunakan pakai rumus dulu. Jadi saya akan ajari beberapa cara, terserah kalian nanti mau pakai cara yang mana. Ya. Kalau kita gunakan rumus, ini kan ditambah 4, ditambah 4, ini A-nya 6, bedanya adalah 4. Oke, bedanya 4. Oke, sebentar, ada yang chat. Oh, sudah ada yang ketemu jawabannya A, Kak. Oke, sip. Sudah langsung cepat, jawabannya A, Kak. Gampang banget, betul. Jadi yang pakai rumus, saya bantu pelan-pelan dulu ya, nanti kita akan coba dengan cara yang lain. Jadi, rumusnya kan A ditambah N-1 kali B. Oke, A-nya itu 6, N-nya nggak ada, tetap ditulis N. B-nya 4. Berarti ini sekali lagi pakai cara yang panjang ya. 4 kali N jadi 4N, Kak. Oke, ini min 4. Oke. Sorry, min 4. Terus ini 6. Berarti nanti 4N-nya tetap, tinggal 6 kurangi 4 jadi plus 2. Oke, ini cara standarnya seperti ini. Terus ada cara yang lainnya seperti ini nih. Misalkan, ini khusus yang aritmatika ya. 10, 14, dan seterusnya misalkan.
Kalau bedanya 4, maka rumus UN-nya langsung mesti 4N. Itu mesti. Jadi kalau bedanya 4, itu rumus UN-nya mesti ada 4N-nya. Terus belakangnya ini gimana, Kak? Ya tinggal 6 kurangi 4. Jadi tinggal langsung 6 dikurangi 4, jadi plus 2. Selesai. Juga sama, toh? Kalau seandainya nggak tahu rumusnya sama sekali, lupa rumusnya misalkan, dan ternyata soalnya pilgan, itu masih enak. Kenapa, Kak? Karena kita bisa coba-coba pilgannya. Coba-coba pilgan gimana sih, Kak? Maksudnya gimana, Kak? Oke. Saya masukkan, jadi U1 ini ya seharusnya hasilnya adalah 6 ya. Jadi saya ganti di pilihan gandanya yang A, N-nya saya ganti 1. 4 kali 1 ditambah 2. 4 kali 1, 4, Kak. Ditambah 2 jadi 6. Oh, cocok. Betul. Berarti A betul. Tapi pesan saya, jangan langsung A betul. Oh, sudah, wis. Jawabannya A. Jangan ya. Jadi coba yang lainnya. Lagi nih, yang ini B. 2 kali 1 tambah 3, hasilnya 5. Oh, jelas salah. Yang ini, 4 kali 1 tambah 1, hasilnya juga 5. Jelas salah. Yang ini, 6 kali 1 kurangi 2, hasilnya 4. Juga jelas salah. Otomatis jawabannya yang A. Itu sekali lagi versi mengerjakannya kalau ada soal seperti ini. Dan kita tahu ini polanya aritmatika. Oke, dan cara cepatnya ini tadi hanya berlaku kalau aritmatika. Kalau bukan aritmatika nggak berlaku lagi. Oke, yuk kita lanjutin lagi soal nomor selanjutnya. Kita yang mau screenshot boleh. Saya kasih waktu. Oke, sudah. Oke. Kita ganti lagi soal yang lain. Nomor 7 di situ. 6 sama 7. Oke, yang mau nyoba boleh. Pesan saya sih kalau soalnya pilgan dan kita tahu bahwa ini polanya pola apa ya? Kalian tebak dulu nih polanya apa dulu nih? Polanya adalah ini tambah 5, Kak, ke sini. Kalau ini ke sini ditambah berapa? Ini ke sini itu ditambah 9, Kak. Yang ini ke sana ditambah berapa? 13, Kak. Berarti belum sama ya? Kalau belum sama turunkan lagi. Tambah 4 tambah 4. Berarti masuk polanya bertingkat. Yang mau pakai rumusnya bertingkat boleh. Tadi Kak Cek sudah kasih contoh. Yang kalau bahasa Jawanya ini aras-arasen ya, males. Kalau mau pakai rumus itu ya mau ndak mau kita pakai coba-coba pilgan. Oke. Saya kasih tahu yang coba-coba pilgan dulu deh. Ingat ini adalah U1. U1 berarti N-nya diganti 1, hasilnya harus 1. Kita coba yang A dulu. Oh ya, saya ingatkan lagi, yang namanya bertingkat, mesti nanti UN-nya itu mesti ada N kuadratnya ya, entah 3N kuadrat kayak, 4N kuadrat kayak, yang penting N-nya itu nanti mesti pangkat 2. Nah, dibilang ganda ini jelas, ini salah. Jadi yang D ini jelas salah. Kenapa? Karena N-nya sudah pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 ini mesti punyanya aritmatika. Ya. Kalau yang pangkat 1 itu mesti punyanya aritmatika jelas. Jadi kita coba A, B, C saja. Yuk, yang A. 1 dikalikan 2 kali 1 dikurangi 1. 2 kali 1, 2. Kurangi 1 ya 1, Kak. 1 kali 1 ya tetap 1 lah, Kak. Oke, A benar. Yang ini 2 kali 1 kuadrat. 1 kuadrat itu ya 1. Dikalikan 2 ya 2. Dikurangi 2 jadi 0 dong. Salah. Yang ini 1 dikalikan 1 tambah 2. Nah, 1 tambah 2 aja 3. Dikali 1 jadi 3. Itu juga jelas salah. Jadi otomatis jawabannya yang A. Itu kalau versi coba-coba pilgan. Nah, Kak, aku dapat soal kayak gitu di sekolahannya, cuman harus pakai cara. Harus pakai cara. Terus gimana kalau pakai cara?
Oke, kita tulis dulu yang pakai cara 5, 9, ini 4. Yuk, kayak tadi. Ini dianggap A, ini dianggap B, di sini dianggap C. Berarti rumus UN-nya tadi kan A ditambah N-1 kali B ditambah dengan N-1 kali N-2 kali C per 2. Oke, sekarang kita masukkan siapa A, B, C-nya. A, B, C, A-nya itu 1, ditambah B-nya itu 5, ditambah C-nya itu 4. Oke, sekarang kita masukkan sekarang. N-1. Ya, tetap N-1 ya. Kan pertanyaannya, itu adalah UN. Jadi saya kalikan dulu. N kuadrat. Yuk, yang ini jadi min 1N. Ini jadi min 2N. Jadi min 2N dengan min 1N kalau digabung jadi min 3N. Min 2 kali min 1 jadinya plus 2. Oke. Per 2. 4 bagi 2 habis jadi 2. Kalikan 1 per 1 jadi 2N kuadrat. Ini dikalikan jadi min 6N. Ini dikalikan jadi plus 4. Nah, ini yang bikin siswa jadi males banget ya. Karena panjang sekali. Ini kalikan jadi 5N min. Ini kalikan jadi min 5. Nah, plus 1 terakhir. Ini bikin siswa rasa-rasa. Yuk, ini ditaruh di depan 2N kuadrat. 5N 5N dikurangi. Nah, 5N dikurangi 6N. Jadi min siapa ya? Min N. Oke. Terus 1 ditambah 4 itu 5. 5 kurangi 5 habis. Oke. Jadi jawabannya cuma ini saja. Lah, Kak, kok nggak sama dengan yang A tadi? Sama lah. Terakhir itu tinggal difaktorin aja. N-nya keluar karena sama-sama punya N. Jadi di sini tinggal 2. N-nya ada 2, dikeluarkan 1, ya tinggal N saja. N-nya sudah keluar nih, ya tinggal 1. Udah. Sama seperti pilkada. Oke. Oke, yang mau screenshot dulu boleh, yang masih bingung bisa di chat, Kak, saya masih bingung. Atau mungkin mic-nya bisa diaktifkan lagi ya, kalau misalkan bingung, mic-nya bisa diaktifkan lagi. Oke, sudah di screenshot ya. Oke, kalau sudah saya hapus. Kita cek soal yang selanjutnya. Nomor 7 ini punyanya geometri. Saya ingin nyoba yang nomor 8 deh. Siapa yang berani? Nomor 8. Oke, siapa yang berani nomor 8? Silakan dicoba dulu. Kasih tahu jawabannya sama Kak Cek di chat Zoom-nya yuk. Silakan chat di sini jawabannya apa? Ada yang bisa? Jadi saya chat di situ. Saya tunggu. Ada yang sudah jawab. Oke, Larkana. Sip, yang lainnya. Mudah-mudahan nggak niru ya. Benar-benar dihitung lah ya. Nanti ada satu temennya yang jawab D, yang lainnya juga ikut D. Nggak kayak gitu. Jadi bukan seperti itu yang Kak Cek inginkan. Yang terpenting kalian harus paham dulu. Yang lainnya yuk. Gimana yang lainnya?
Masih bingung Kak? Oke, karena tadi Kak Cek nakalan nih. Kak Cek kan ngajarinnya cuman gak ada pecahannya. Sekarang tiba-tiba dikasih soal yang pecahan. Gimana tuh Kak Cek? Oke, kalau ada soal-soal seperti ini nih, istilahnya kalau seandainya ini soalnya isian nih, kita seolah-olah soalnya isian. Ya, kita harus disuruh pakai cara. Otomatis melihatnya yang dipisah ya, atas sendiri, bawah sendiri. Jadi yang bagian atas itu kan 1, 2, 3, 4 kan gitu ya. Berarti ini polanya siapa dulu ya? Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Oh, berarti aritmatika Kak. Oke, betul. Aritmatika. Kalau sudah tahu bahwa di aritmatika, maka rumus UN-nya, cara langsungnya gimana tadi? Kalau bedanya satu, berarti langsung di sini tulis 1N atau N saja boleh. Kemudian yang belakangnya siapa Kak? Belakangnya tinggal 1 kurangi 1. 0 Kak, ya sudah. Berarti rumus UN-nya ya N saja. Nah, yang di atasnya yang N saja kan tinggal A sama D. Ini jelas salah, ini juga salah. Oke. Nah, setelah itu lihat yang bagian bawah. Kalau dilihat yang bagian bawah, itu polanya 3, 4, 5, 6. Di sini tambah 1, tambah 1, tambah 1 juga. Kalau kalian cermati, ini nanti mesti munculnya N kuadrat. Yang di sini N saja. Jelas A ini salah, jelas. Gimana kok bisa? Oke. Bedanya lah 1 nih, mesti ditulis 1N. Kemudian belakangnya siapa Kak? Tinggal 3 dikurangi 1. Jadi plus 2. Oke. Di bawahnya N plus 2. Jawabannya adalah yang delta. Ya, kayak gitu ya. Jadi tidak harus kalau ada pecahan itu langsung dimainkan semuanya. Tidak harus. Bisa juga yang gampang atas sendiri, bawah sendiri. Oke. Nah, ini tadi tahap yang kedua, bermain atau pertanyaannya sama-sama yang ditanyakan rumus suku ke N. Yang mau di screenshot dulu boleh. Oke, saya hapus. Saya tidak tahu apakah di sekolahnya sudah diajarin tentang ini. Jadi, walaupun sudah masuk di pola bilangan, pasti ada beberapa dari kalian belum pernah dapat soal seperti nomor 9. Silakan dicoba dulu. Banyak suku-suku barisan bilangan itu adalah. Silakan dicoba dulu. Di sini ada 9 anak yang sudah join. Jadi ada sebagian besar juga belum join. Sudah ada yang ketemu belum? Apa itu Kak pertanyaannya Kak? Banyak suku-suku barisan bilangan 159 sampai 65. Yang ditanyakan siapa sih sebenarnya? Apakah yang ditanyakan UN atau KSN-nya?
Ada yang punya jawaban belum? Belum ada? Oke, saya bantu dulu. Jadi, kalau misalkan ketemu soal seperti ini, ada 1, terus 5, 9, 13, kemudian sudah dikasih tahu suku terakhirnya 65, suku terakhirnya 65. Mencari banyak suku. Banyak suku itu sama dengan yang ditanyakan adalah N-nya. Nah, banyak angkanya, banyak sukunya. Gimana cara mencari N? Sebentar, ini kita cari dulu nih. Ini kan tambah 4 gitu ya. Oh, berarti ini punyanya aritmatika ya. Punyanya aritmatika. Oke, cara mencari N-nya gampang banget nih. Tinggal gini aja. Pojok dengan pojok kalian kurangi. Di 65 dikurangi 1 per, ini bedanya berapa? 4, taruh di sini, bedanya 4, terakhir ditambah 1. Udah selesai. Lah, kok bisa kayak gitu ya? Nah, ini ada yang, wih cepet, wah. Kebanyakan dari kita ketika masih SMP atau mungkin masih SMA, ketika ada bimbel, apapun itu bimbelnya, masuk ke sekolah atau apa, kadang terkecoh, wow, ada cara cepat. Padahal sebenarnya ini kategorinya sebenarnya biasa, standar. Kenapa? Karena asal mulanya berawal dari rumus UN. A ditambah N-1 kali B. Saya ajari gimana caranya bisa bikin cara cepatnya. Coba perhatikan pelan-pelan di sini ya. Tujuan kita adalah mencari N. Otomatis kalau saya mencari N, yang harus dipindah siapa dulu? Yang harus saya pindah adalah A-nya dulu. Jadi yang dipindah A dulu. Terus A sudah dipindah, nanti B-nya baru 1. Oke? Jadi ini, misalkan N. A dipindah ke kiri, berarti nulisnya UN dikurangi A. Oke, A-nya hilang. B pindah ke kiri, karena ini kan namanya perkalian nih, N-1 kali B. Pindah ke kiri jadi dibagi B. Oke, B-nya hilang, Kak. Tinggal N-1 toh. Kalau min-1-nya pindah ke kiri, berarti ditambah 1. Sudah jadi sebuah rumus baru. Tapi sekali lagi itu nggak usah dihafalin lah teknik kayak gini, tapi caranya tadi pojok dengan pojok dikurangi, dibagi bedanya, tambah 1. Apakah nanti berlaku kalau polanya geometri, Kak? Nggak berlaku, beda lagi. Jadi hanya berlaku ketika aritmatika. Oke, jadi semua sekali lagi dari semua, yang namanya cara cepat itu sebenarnya berasal dari cara yang dasar. Cuman ini kebetulan Kak Cek kasih ya, nanti kedepannya Kak Cek nggak mau kasih nih. Nanti kalau dikasih semuanya, waduh, kasihan juga nih kalau kalian punya guru, misalkan atau apa, akhirnya waduh nggak usah ke guruku deh. Nah, tuh, janganlah, tetap sama gurunya, tetap sama Kak Cek juga, tetap ya. Jadi karena ilmu itu bisa dicari di mana saja. Oke. Yuk, jadi berapa nih hasilnya? 65 kurangi 1 jadi 64 Kak. Oke, 64 dibagi 4, 16. Ditambah 1 jadi 17. Oke, bravo. Jawabannya yang C. Yasinda, raise hand. Ini raise hand ini cara melihatnya di mana ya? Saya nggak bisa melihat Yasinda raise hand. Angkat tangan. Oke, bisa dilihat di sini. Oke, kenapa Yasinda? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Mic-nya bisa di ini diaktifkan atau mungkin tadi kepencet ya, kepencet untuk angkat tangan. Nah, kepencet. Oke, makasih. Nah, silakan di screenshot dulu boleh. Makin lama nanti makin lama soalnya makin agak susah ya. Jadi satu persatu. Oke.
Oke, lanjut kita soal selanjutnya. Bentar. Soal lagi, nomor 10. Nah, ini nggak tahu nih. Apakah di sekolahnya sudah diajarin? Nah, nomor 10. Kalau sudah, boleh dijawab dulu. Waduh, ya saya kasih waktu 5 menit, 2 menit buat mencoba. Ada yang sudah dapat belum? Dicoba dulu. Jumlah bilangan ganjil dari 2 sampai 30. Gimana cara mengerjakannya ya? Bilangan ganjil dari 2 sampai dengan 30. Itu kan startnya berarti mulai dari 3, 5, 7 sampai 29 ya. Oke. Gimana cara mencari jumlah semuanya di sini? Yuk, yang mau silakan dicoba. Yang sudah diajarin mungkin bisa dicoba dulu. Ini kalau nggak tahu caranya, otomatis kebanyakan dari kalian bakal ngitung satu persatu nih. 3 tambah 5, hasilnya tambah lagi 7, tambah lagi 9. Kayak gitu, jadi satu persatu. Jadinya kelamaan. Oke? Ada caranya seperti ini. Ini kan istilahnya juga ada 27 ya. Oke. Nah, caranya seperti ini. Langkah pertama kita harus cari N-nya dulu. Karena kita nggak tahu nih, ada berapa angka, mulai dari 3 sampai 29. Itu kira-kira ada berapa angka. Mungkin yang punya logikanya bermainnya kuat, mungkin bisa langsung jawab nih. Kamu nggak usah gaya rumus, Kak. Saya bisa dapat tuh berapanya. Gimana caranya? Bilangan ganjil itu kan kalau 1 sampai 30 kan ada 15 kan? Kalau ini, itu tetap ya tak. Jadi kalau 1 sampai 30 itu kan sebenarnya ada 15 Kak yang bilangan ganjil. Nah, karena satunya nggak ada, berarti tinggal 14 dong Kak. Nah, N-nya jadi ketemu 14. Kayak gitu. Itu yang suka bermain dengan logika. Tapi kalau seandainya, Kak, aku logikanya nggak seberapa bagus nih, ya tetap pakai rumus ya. 12 kurangi 29 kurangi 3. Terus dibagi dengan ini bedanya 2. Terakhir ditambah 1. 29 kurangi 3 itu 13. Sorry kok 13. 26. 26 bagi 2 baru 13. 13 tambah 1 jadinya 14. Kayak gitu ya. Oke. Setelah ketemu N-nya bagaimana, Kak? Pertanyaannya tadi apa ya? Jumlah. Tuh jumlahnya ini sampai ada 14 angka. Berarti kalau jumlah berarti bermain dengan apa, deh? Bermain dengan SN. SN-nya aritmatika itu ada dua. Ada rumus N per 2 dalam kurung 2A ditambah N-1 kali B. Ada juga rumus yang N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Loh Kak, enak pakai yang bawah saja. Oke, kasih tahu kapan kita pakai yang atas, kapan kita pakai yang bawah. Kita bisa pakai yang bawah kalau suku terakhirnya sudah dikasih tahu. Tapi kalau seandainya ini nggak ada, nah ini kan nggak dikasih tahu di suku terakhirnya. Kalau seandainya suku terakhirnya nggak tahu, baru pakai rumus yang atas. Oke, saya kembalikan lagi.
Ya, berarti karena ini suku terakhirnya sudah ada, saya pakai yang atas saja deh. Oke, Kak, berarti kalau gitu gampang banget nih. Pertanyaannya adalah S14. Kenapa kok S14? Tadi N-nya sudah diketahui 14 ya. Terus berarti 14 per 2. Karena rumusnya tadi N per 2. N-nya 14. A ditambah UN. A-nya siapa? Ini A-nya. UN-nya adalah suku terakhir. Jadi 3 ditambah suku terakhirnya 29. Berarti ini saya coret jadinya 7. 3 tambah 29 ketemunya 32. Belakangnya 2 kali 7, belakangnya 4. Yang gadanya bersahabat banget, yaitu yang A. Oke, jawabannya 224. Oke, udah sekali kan? Yang mau di screenshot silakan screenshot. Jadi sekali lagi saya yakin nanti guru di sekolahnya pasti ada soal seperti ini. Ya, jadi ada soal yang modelnya seperti ini nanti. Oke. Ya, saya clear dulu, saya hapus. Gimana nih? Udah capek apa belum nih? Mudah-mudahan belum capek nih, karena kita kurang 10 menit lagi ya. Mudah-mudahan belum capek ya. Karena biasanya kalau di sekolah itu kan diteranginya dikit. Setelah itu langsung suruh ngerjain ya. Nah, kalau disuruh ngerjain itu biasanya yang namanya anak-anak mesti ngerjainnya satu soal, misalkan 1 menit, tapi nanti ngobrolnya 5 menit gitu ya. Jadi banyak ngobrolnya daripada ngerjainnya, kadang-kadang gitu. Oke, sekarang kita akan cek lagi soal yang berbeda lagi. Kak, ada yang tanya lagi Kak, misalkan gini Kak, kalau seandainya ini bukan bilangan ganjil Kak, tapi bilangannya genap, ini diganti bilangan genap gimana? Antara itu dari 2 sampai 30, atau antara 2, misalkan antara 2, jadi saya ganti, jadi antara 2 dan 30. Maka nanti nulisnya 2-nya nggak boleh ikut ya, jadi 4, 6 sampai 28. Ingat, jadi kalau misalkan soalnya saya ganti, jumlah bilangan genap antara 2 sampai 30, maka nanti 2-nya nggak boleh ikut, 30-nya juga nggak boleh ikut. Oke? Tuh. Mudah-mudahan masih tetap standby di sini. Kalau mau ke belakang boleh. Kita lanjutin lagi nih. Sebentar, soalnya yang nomor 12. Ini seru lagi. Tantangan dari Kak Jack, siapa yang bisa? Cuman mohon maaf ya, Kak Jack masih belum bisa bikin giveaway gitu ya. Kalau yang sering nonton tuh, waduh, YouTuber sekarang ya. Banyak yang suka ngasih giveaway. Karena dari YouTubernya gajinya sudah sampai MM ya. Oke, siapa yang berani? Ada kata-kata seperti itu? Silahkan. Ini sepertinya Kak Cek harus nutup dulu sebentar karena di sini ada peringatannya kurang 1 menit. Jadi nanti saya share lagi karena kita masih ada waktu 8 menit ya. Kita masih ada waktu belajar 8 menit. Jadi Kak Cek mau tutup dulu. Mungkin kalian bisa catat dulu soalnya seperti ini. Nah, setelah kalian catat, silakan dicoba dihitung dulu. Terserah mau di situ ada. Jadi kalau kalian nonton di sini nggak sendirian, misalkan kalian nonton dengan temannya boleh loh ya. Sekali lagi gratis kok. Jadi kalian mau ngajak temannya ke rumah boleh, berdua atau bertiga boleh. Jangan sampai berlima ya, kebanyakan. Oke, silakan dicoba dulu. Kak Cek mau nutup dulu sebentar. Nanti saya share lagi.